Ini Pulang. Sini. pulang ya? Terus buka kulkas, mau minum, ternyata itu kuah pempek. Gitu. Dan itu kesel banget. Jadi, gitu. Aku mau punya keahlian nungguin ya. Sama aku juga nungguin nih. Nggak muncul-muncul. Kamu mau bikin shelter? Mau bikin shelter. Damn. Tuh kan? Sih, gimana ya guys? Hai Sobat Grit. Mau lebih dekat sama kita? Sini. Oke, kita akan memainkan nih ada aku jadi host. Tanyakan ceritanya. dia. Oke. Tanyakan Jadi dia. Kak, ini nanti ada kartu-kartu, jadi ada pertanyaan, ini ada pertanyaan keluarga, masa lalu, dan ada random gitu Kak. Oke. Mantap. Nanti Menarik dijawab ya Kak, sekali. silakan ya kan nanti. Ini aku ambil dulu ya yang pertama. Oke. Kak. Waduh. Apa pencapaian personal yang paling kamu banggakan? Mengapa? Iya. Berat banget lagi. Mohon maaf ini Kamu dulu, pertanyaan. Kamu dulu. Masa host dulu? Cosplay. Oh iya. Ini menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa pencapaian personal yang paling kamu banggakan? Mengapa? Mungkin aku Ini berat banget pertanyaannya, mohon maaf. Aku juga mikir kayak aku jawab apa ya. mungkin aku di industri perfilman itu udah dari 2012-an. Tapi turning point semuanya adalah ketika aku setelah lumayan bertahun-tahun di industri, terus 2018 akhirnya baru merasakan apa yang sudah aku perjuangkan dari awal gitu. Setelah aku merintis gitu, 2018 turning point-nya. Akhirnya 2020 aku bisa nabung dan aku bisa akhirnya membeli rumah untuk ayah bundaku. Gitu. Itu sih. Udah. Kasih. Kamu? Kalau aku sama sih sebenarnya. Pencapaian personal aku ketika aku bisa akhirnya membawa orang tua umroh untuk pertama kali. Tepuk tangan dulu, guys. Itu membanggakan loh. Terus pelan-pelan membantu mereka, terus pelan-pelan membantu keluarga dan segala macam. Itu sih. Respect. Chris. Kalau untuk aku, pencapaian terbesar aku adalah pertama kali aku mendapat gaji dari hasil kerja kerasku sendiri. Karena itu turning point aku, merubah sudut pandangku tentang value of money. Itu aja. Jadi sekarang aku lebih mengapresiasi apapun yang akan aku dapatkan, dan aku mengeluarkan pengeluaranku sekarang menjadi lebih wise aja daripada dulu. Respect. Coba lihat. Respect. Respect. Pencapaian. Kalau aku pencapaian, mungkin aku jawabannya paling lain ya, karena aku tuh tipe orang yang selalu merasa ada sesuatu yang lebih gitu. Jadi setiap aku mencapai milestone aku, pasti aku mencari sesuatu yang selalu yang lebih gitu. Oh, manusia nggak pernah puas. Iya, jadi kalau pencapaian hidup aku mungkin hampir sama kayak Chris kali ya. Aku tuh merasa bisa, gimana? Aku merasa mencapai sesuatu tuh kalau aku bisa membantu orang lain. Jadi aku setiap misalnya aku ada rezeki dan segala macam, aku pasti menggunakan itu untuk sedekah, membantu yang lain, membantu mau orang, mau binatang, mau apa Masya gitu. Allah. Masya Allah. Nah, Aku kebetulan banget nih merasa puas Bergi. sih. Jadi Aku kita lagi ini sudah butuh nih. punya. Minta 20 juta. Ada 20 juta. Keren Bergi. Next, Oke, ambil aku Mai. Aku pilih. Oh, kamu Biasanya pilih tuh. Kan bisa di Bisa. Boleh. Pang. Jika kamu bisa dengan cepat, kan kalau bisa cepat menguasai tiga. Kalau aku detachment.
Detachment. Iya. Apa itu? 3 kan? Boleh tolong jelaskan? Jelasin dong. Detachment itu kayak apa ya namanya? Kayak kita nggak bergantung lagi sama apapun Apapun. yang ada di dunia ini secara eksternal. Cuman ke diri kita sendiri. Dan menurut aku itu susah banget. Tapi ketika kita udah bisa master detachment ini, rasanya pasti kayak akan lebih ringan dan it's gonna be so powerful. Gitu. Iya sih. Itu satu. Kedua apa ya? Yang kedua. 3 keahlian bahasa Jepang kali aku lagi belajar bahasa Jepang. Damn. Aku pengen bisa Hase. Enggak. Kalau mau makan di sini gitu. Hase. terus apa lagi ya? Ketiga kalian bahasa Makassar. Ah, Mbak kan udah ahli gitu. Aku bisa bahasa Makassarnya. Oh, bahasanya. Oh, Oke. Kamu Ray? Aduh, aku ya 3 keahlian. Aku kalau bisa, aku mau bisa teleportasi. Ini nggak harus yang masuk akal ya? Boleh kan? Boleh, kayak gitu. Oke. Oh, Wah, senang Boleh loh kan? yang ini. Boleh. oke. Aku mau teleportasi pertama. Yang kedua, aku mau aku mau punya keahlian nungguin ya. Sama aku juga nungguin nih. Nggak muncul-muncul. Yang kedua aku mau punya keahlian bahasa Rusia deh. Belajar sama ini Masha Privet, and the Bear. privet. Hah? Masha and the Bear. Iya sih. Oh iya. Kamu tahu lagunya nggak Mereka emang ngomong. Kagak ngomong kan dia. sih? Kan ada lagu soundtracknya tuh. Oh iya. Lagu doang tuh dia kagak ngomong. Yang ketiga aku mau bisa apa ya? Aku yang ketiga keahlian aku mau bisa. Oh aku mau bisa jago main gitar kayak John Mayer. Oh. Harus kayak John Mayer. Harus kayak John Mayer. Siap. Nggak mungkin sih, semuanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Bahasa Rusia masih bisa lah. Kalau belajar. Tapi nggak mau. Nggak mau. Pusing. Oke, kalau aku pengen bisa main semua alat musik. Terus Itu kan kamu Semuanya. udah bisa. semuanya kan belum. Semuanya. Jadi Mohon maaf kayak nih. kayak mungkin master yang semua yang general kali ya, kayak piano. Lu bisa gitar, semuanya, drum. tapi lu nggak bisa main gitar kayak John Mayer kayak gua kan. Iya, nggak bisa. Iya, lu nggak lebih nyampe. dari pokoknya. Terus. Terus yang kedua pengen bisa membaca mungkin 3 sampai 5 kali lebih cepat daripada orang biasa. Jadi menyerap Oh segala ini hal. lu kayak orang India yang baca tercepat. Keren. Gua nggak kepikiran tuh. Keren. Aduh, sama mungkin kalau yang imajinatif bisa bernapas dalam air kali ya. Wah. Pengen jadi aku, amin. Jadi nggak bisa tenggelam gitu, enak lah. Soalnya takut Yang bisa tenggelam. kayak free diving gitu nggak sih? Iya, free diving. Wah. Gitu. Kalau aku yang imajinatif sama yang enggak ya. Mm-mm. Yang imajinatif mungkin main reading ya. Karena aku orangnya tuh kayak pengen kalau ketemu orang baru kayak dia mikirin apa ya gitu loh. Kepo, mbaknya First kepo impressionnya banget. apa ya gitu. Kepo banget mbaknya. Nggak sekepo itu, tapi kayak main reading menurut aku kayak a Seru very sih, powerful seru tool sih. gitu, bisa dijadiin apa Jadi nggak aja. gampang dibohongin kan? Jadinya? Ada masalah apa, Pak? Nggak apa-apa. Itu kan contoh simpelnya aja. Aku tuh sejujurnya kayak yang di X-Men, siapa yang botak? Oh. Professor X atau Iya, Professor iya, X iya. kan dia tuh main reading tapi bisa dipakai buat segala macam hal kan, Iya, jadi iya. bercambang gitu. Oke. Terus mungkin yang kedua, Kedua apa terakhir? kedua. Ya udah nggak apa-apa, udah selesai aja ya. Jangan kayak gitu ternyata. Kedua. Canda. Iya. Kedua, aku pengen belajar motor kopling. Nah, Mbak, saya ajarin sekarang ayo. Ngapain sih? Pakai wis segala. Kayak motor kopling. Saya ajarin sekarang aja ayo. Karena jujur aku nggak bisa, dan aku tuh kayak ya opa aku tuh yang tipe orang yang kayak enggak nanti bocil, tapi akunya mau gitu. Dan kalau Oh. syuting, kamu bisa motor kopling nggak bisa, ya gitu. Jadi kayak aku kayak ya udahlah nggak apa-apa, udah selesai aja ya. Oh. Karena jujur aku nggak bisa, dan kalau syuting-syuting kamu bisa motor kopling nggak bisa, ya gitu. Jadi kayak aku kayak ya
Ya, kayak ngerasa kurang banget nggak Ya bisa udah, di muter sini kita kopling. belajar. Ada motor kopling nggak di belakang? Jam ya, bentar, sejam. Sani. Mungkin kalau yang terakhir pengen bisa, dulu aku pengen banget bisa drum. Kayak gitu sih. Belajar sama inilah. Coba Fadli. Fadli. Oh iya, sama Fadli sama Jordi. Iya lagi. Ya. Benar-benar gitu aja sih. Udah 3 belum? Udah 3. Mau satu lagi? Enggak. Udah. Ayo, Chris. Oke. Ceritakan rencanamu 5 tahun ke depan. Kak, buset, ini kayak Iya. perbincangan dengan orang tua. Tapi menarik. Iya menarik. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. 5 tahun lagi. Dari Chris. Chris, sikat Chris. 5 tahun ke depan. Mau nikah katanya ya? Yes. Terus gak dijawab ya lagi. 5 tahun ke depan yang pasti akan terus grinding di industri entertainment. Khususnya di dunia acting. Terus mau apa ya? Mungkin ini rencana pribadi, cuman pengen memberikan sesuatu yang lebih untuk orang tua aja, gitu. Spesifiknya nggak bisa dikasih tahu, tapi It's okay. Jangan nangis. It's okay. Bangga gue. eh, Aku tahu. Oke. Apa sih tadi pertanyaannya? 5 tahun ke depan mau ngapain? Ini Aku nih. tahu. Salah. Aku tahu. paling bawah. Aku boleh jawab nggak? Ya. Ini. Jawab. Boleh nggak? Boleh. 5 tahun ke depan aku mau lebih fokus untuk di belakang layar. Wih, sedap. Ingin di belakang layar dan ingin fokus membangun bisnis. Gitu. Nice. Di belakang layar. Gini aja gua di belakang layar 5 tahun gitu. Nah, gini aja gua gitu. Ya udah. Iya. Nggak usah 5 tahun itu. Bisa sekarang. Itu aja gua. Oke. Entah menjadi produser, entah menjadi sutradara, apapun lah. Keren. Doain ya. Amin. Berarti ini kisi-kisi dong. Nah, Kesebut lagi. oke, ceritakan rencana 5 tahun ke depan. Aku sih nggak muluk-muluk. Apapun itu yang bisa semakin mensejahterakan dan membahagiakan orang tua aku, apa aja, gitu. Amin. Sangat mulia. Kayak kamu bisa jadi DPR deh. Nyambungnya apa ya, Pak? Silakan Barbie. Kalau aku mungkin again, aku baru-baru ini merasakan kayak jatuh cintanya banget sama dunia acting kali ya. Jadi aku pengen tetap bisa lanjut di sini, terus juga aku pengen bikin, karena aku tinggal sama oma opa, aku pengen banget bikin mereka happy. Sama satu lagi paling aku pengen ini sih, 5 tahun ke depan aku pengen bikin shelter. Wow. Itu pengen banget. Nggak usah gitu, itu fake banget. Dia kayak, Iya, iya. wow. Genuine loh. Karena ekspresi itu kadang-kadang superficial banget ya. Wah, tapi kayak di belakang kayak jaji gitu loh. Iya. Bener gak sih nggak? Aku tuh genuine orangnya. Mantap. Kamu mau bikin shelter? Mau bikin shelter. Damn. Tuh kan? Sih. Gimana ya guys? Kayak Shelter ada apa? sarkasnya gitu, sumpah. Kalau mainly anjing sama kucing sih, karena Biasa kan ya dong. Santai. anjing sama kucing sih kata aku mah. Iya. Kayak gitu. Masa 5 tahun lagi nggak ada yang mau nyalek gitu, nggak ada? Mungkin Iya. kamu, kalau kamu mau nggak apa-apa. Rainbow. Silakan. Yuk next yuk, kita next yuk. Rainbow 2028. Ya. Nah itu dia. Ya next yuk. Yang hitam belum. Terakhir yang hitam. Aku mau yang Kirain semuanya loh. Udah semua kan? Sampai habis. Waduh. Ntar malam pulang kita. ceritakan saat dimana kamu merasa sangat marah akan satu hal. Nggak pernah marah. Ini harus serius Nggak atau enggak? mungkin nih. Harus serius atau enggak? Nggak serius. Aku ada. Aku tuh kalau misalnya aku lagi pengen makan sesuatu tuh aku kayak
bukan marah sih, aku nggak pernah marah tapi ngambek ya. Udah pundungan. Pundung, iya aku tuh pundungan. Aku tuh ingat banget aku dari Bandung, terus aku bawa pulang somai. Aku tuh pengen banget makan somai, tapi somainya tiba-tiba dihabisin, aku cuma disisain kentang. Terus aku kayak, Wah itu sebel sih, sebel sih itu. Wah sumpah itu mobil gue aku terbalik pundung sih. sih. Terus aku kayak Pundungan parah. sampai yang aku kan maksudnya pundungnya ya udah, tapi karena keluarga aku semuanya atentif banget, disamperin ke kamar. Zeta kenapa gitu. Oh lovely banget. Kayak cuman aku ya nggak apa-apa gitu kan. Stop. Jujur ya makanya aku nggak ngegue. Kayak gitu sih, kayak aduh aku pengen banget makan somai tapi somainya dihabisin. Kayak gitu sih. Oke, lu kapan saat merasa marah banget? Coba lu dulu atau Maizura dulu nih, lu Oke, kalau aku mikir. gitu. Oke, ya. Aku tuh orangnya kan santai banget, santai banget kan. Terus kalau semisal yang bikin aku marah itu ketika aku kehilangan barang aku. Ya aku lupa naruh. Aku bisa kesel sendiri sama diri aku, kayak barangnya di mana? Gitu kok nggak ada. Terus pas Marah-marah ketemu gini ya? lagi, terus pas ketemu lagi itu bisa langsung hilang. Ternyata ada. Gitu sih. Janganlah, jangan jadi pemarah, nggak baik. Aku jujur aku bingung, aku jarang banget marah. Aku tuh nggak ada pikirannya kali ya. Apa jangan-jangan Jarang. kalau marah silent treatment? Nah, pas Tuh males agresif sih. kali Libra kan. Yose, ini saya marah nih. Pertama kali saya marah kayak gitu. Nggak, aku jarang marah. Paling gue marah karena apa ya? Orang-orang yang gak sesuai omongannya aja. Asik. Waduh. Berat nih. Gitu. Atau orang misalnya, oh gue kesel sama, gue suka marah sama orang yang suka bel. Suka Bel. Siapa tuh? Ada gue punya temen inisialnya Maizura apa. Suka bel tuh, kesel banget gue. Sorry Pak. Nanti next time yuk. Let's go yuk. Malam ini yuk. Nah ini nih biasanya gini-gini nih. Spontanitas tanpa batas. Ya, ini sebenarnya nggak penting banget sih, cuman waktu itu sempet marah karena lagi craving banget soda. Gue lagi craving banget satu minuman soda ini. Soda ya. Iya. Terus warnanya hitam kan minumannya kan. Terus buka kulkas mau minum, ternyata itu kuah pempek. Gitu. Dan itu kesel banget. Jadi gitu. Itu marah sih, agak marah dikit. Gue marah, gue juga marah sih. Gue marah sih pengen soda kan. Terus kan Pempek. satu gleknya tuh yang besar gitu. Apa a big gulp. Jadi Cukup pempek. Mending pedes sekalian lagi. nama kapal selamnya ya. Gak marah lu kalau ada kapal selamnya. Definisi buka kaleng tempat jahit. Tempat mesin jahit. Sabar ya. Oke. Iya, itu sih Pak. Itu. Terima kasih semua teman-teman udah nonton kita semua di sini. Dan terima kasih juga udah menjadi lebih dekat sama kita. Yeay. Lagi sobat Kris. Bye. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.